Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Lestari dengan NIM 240511329. Di sini saya akan menjelaskan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan segala fasilitas, peralatan, dan perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan. Sarana pendidikan meliputi alat dan perlengkapan langsung yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku, laboratorium, komputer, papan tulis, dan alat peraga. Prasarana pendidikan mencakup fasilitas penunjang seperti gedung, ruang kelas, halaman, jaringan listrik, dan lingkungan sekolah. Tujuannya adalah agar seluruh kegiatan belajar berjalan lancar, efisien, dan aman bagi peserta didik maupun tenaga pendidik. Adapun fungsi-fungsi administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada perencanaan kebutuhan. Dalam perencanaan kebutuhan, mengidentifikasi dan penentuan jenis serta jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan. Contohnya, sekolah merencanakan pembelian alat laboratorium kimia terbaru. Yang kedua, pengadaan, di mana pengadaan ini adalah proses pemerolehan sarana dan prasarana melalui pembelian, hibah atau bantuan pemerintah. Contohnya, pengadaan meja kursi baru untuk ruang kelas. Yang ketiga itu ada pendistribusian dan penggunaan. Adalah menyalurkan sarana kepada pengguna dan memastikan penggunaannya sesuai fungsi. Contohnya, pembagian alat peraga ke setiap ruang kelas sesuai jadwal pelajaran. Yang keempat itu adalah pemeliharaan dan inventarisasi. Adalah merawat dan mencatat seluruh barang agar tetap dalam kondisi baik dan mulai dilacak. Yang kelima itu ada penghapusan dan penggantian. Yang dimaksud dalam penghapusan dan penggantian adalah menghapus barang yang rusak atau tidak terpakai dan menggantikannya dengan yang baru agar efektivitas tetap terjaga. Contohnya adalah mengganti proyektor yang rusak dengan perangkat baru. Adapun contoh-contoh penerapan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama ada pendataan dan pengelolaan inventaris sekolah, di mana sekolah atau madrasah melakukan pencatatan seperti fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis, komputer, dan alat peraga ke dalam buku atau sistem inventaris. Data ini digunakan untuk membantu kondisi barang dan merencanakan pengadaan atau perbaikan jika ada yang rusak. Contoh yang kedua itu adalah pemeliharaan dan penggunaan fasilitas pembelajaran di lembaga kursus atau bimbingan belajar. Setiap ruang kelas dilengkapi proyektor dan papan tulis yang dirawat secara rutin. Pengelola memastikan semua fasilitas dalam keadaan bersih dan berfungsi baik agar proses belajar mengajar berlangsung nyaman dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi dengan profil lulusan. Pemahaman tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan penting bagi calon pendidik dan pengelola lembaga pendidikan karena yang pertama itu membekali kemampuan dalam mengatur dan memelihara fasilitas belajar secara tertib dan efisien, mendorong sikap tanggung jawab terhadap pemanfaatan aset lembaga pendidikan. Yang kedua itu adalah menyiapkan lulusan agar mampu mengelola sarana belajar pada lembaga privat seperti bimbel atau kursus
di mana peralatan dan ruang belajar menjadi kunci keberhasilan kegiatan. Yang ketiga itu adalah membentuk karakter calon pendidik yang peduli terhadap lingkungan belajar yang aman, bersih, dan nyaman. Baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat saya simpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan fasilitas, peralatan, dan perlengkapan agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Kegiatannya meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian dan penggunaan, pemeliharaan dan inventarisasi, serta penghapusan dan penggantian. Pengelolaan yang baik menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan seluruh warga sekolah. Selanjutnya itu adalah refleksi. Pemahaman tentang administrasi sarana dan prasarana sangat penting bagi calon pendidik agar mampu mengelola fasilitas pendidikan secara optimal. Dengan pengelolaan yang tertib, sarana belajar dapat dimanfaatkan maksimal, mendukung mutu pembelajaran dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.